Takdir. Iya, takdir merupakan sebuah misteri ilahi. Kita sebagai manusia hanya dapat berusaha sebaik mungkin serta memasrahkan diri dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya kehidupan tentu tak terlepas dari ujian kehidupan. Ya, seperti inilah yang kini sedang dirasakan oleh Jessica Iskandar, di mana dirinya kini sedang berjuang untuk pulih dari penyakit hipertiroid dan takikardia. Bukanlah perkara mudah bagi Jessica Iskandar untuk bisa menerima vonis dokter. Lalu seperti apa perjuangan Jessica Iskandar agar dapat sembuh dari penyakitnya tersebut? Dan benarkah keputusannya untuk menetap di Bali merupakan salah satu cara agar dirinya bisa lekas sembuh? Selain itu, Jessica Iskandar secara eksklusif kepada Cumicam Indep mengatakan bahwa di awal-awal ketika menerima kenyataan tidak jadi menikah dengan Richard Kyle, sulit menerimanya. Lalu bagaimanakah perasaannya saat ini? Benarkah dirinya telah mampu melewati masa-masa sulit tersebut? Lalu menurut pengakuan Jessica Iskandar, ada satu sosok yang selalu menguatkan dirinya ketika sedang menghadapi masalah ujian kehidupan. Lalu siapakah sosok spesial tersebut bagi Jessica Iskandar? Mari kita saksikan selengkapnya secara eksklusif hanya di Cumicam Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam Indep, kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Iya, begitulah yang kini sedang dirasakan oleh Jessica Iskandar ketika mengetahui dan divonis oleh dokter bahwa dirinya mengidap penyakit takikardia, di mana penyakit ini menyebabkan jantung berdetak lebih cepat dari kondisi normal. Selain takikardia, Jessica Iskandar pun memiliki penyakit hipertiroid, di mana kadar hormon tiroidnya terlalu tinggi. Mengalami penyakit ini, Jessica Iskandar pun bertanya kepada Tuhan, kenapa aku Tuhan yang harus mengalaminya? Jessica Iskandar pun mengeluarkan isi hatinya jelang malam puncak Silet Awards 2020 mengenai apa yang dialami pada dirinya saat ini. Dan seperti inilah curahan hati Jessica Iskandar secara eksklusif hanya di Cumicam Indep. Cuma ngerasa diri sendiri aja, kayak misalnya kok bisa ya sampai sakit begini gitu. Soalnya kan dokter kasih tahu penyebabnya apa gitu. Berapa persen dari keturunan, berapa persen dari pola hidup, berapa persen dari stres. Kalau aku kemungkinan bisa karena ada keturunan, stres dikit langsung dapet gitu. Ini kenapa bengkak gitu ya. Terus ya udah deh langsung ke dokter, ya udah waktu itu langsung tes darah segala macem, ketemu kan jantung aku juga kan detaknya tuh nggak normal kan, jadi kayak disco gitu, deg 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 gitu. Jadi ini kayak aduh kenapa ya gitu, aku tuh kayak ngerasa nggak enak kan, karena jantungnya tuh berdegaknya tuh sampai keluar kaos gitu, jadi kalau kaos ini jantungnya begini-gini gitu. Jadi kayak ya udah deh itu harus periksa, terus ngerasa ini juga bengkak, ya udah akhirnya periksa. Ya ternyata itu kan apa tuh takikardia autoimun hyperthyroid autoimun. Takikardia itu bagian dari gejalanya gitu. Mengapa aku ya Tuhan? Kata-kata itulah yang selalu membayangi pikirannya atas apa yang terjadi saat ini. Bukan perkara mudah bagi Jessica Iskandar ketika mengetahui jika dirinya mengalami penyakit serius dan harus ditangani juga dengan perawatan yang serius. Sedih dan stres, itulah yang dialami oleh Jessica Iskandar. Maka Jessica Iskandar pun memutuskan untuk pindah ke Bali sebagai bagian dari penyembuhan atas penyakit yang kini sedang dideritanya. Dan hasilnya, menurut pengakuan Jessica Iskandar, kini telah memiliki kemajuan yang berarti, seperti dosis minum obat yang telah berkurang. Selain itu, pola hidup yang sehat, makan makanan bergizi dan juga pola pikir positif, kini menjadi keseharian yang dijalani oleh Jessica Iskandar. Gak tahu, aku juga kadang-kadang tuh mikir gitu, why me gitu. Aku tuh padahal se-fragile ini gitu. Maksudnya aku tuh apa ya,
bawa tas berat aja tuh aku ngeluh gitu, makanya aku bawa tas kecil gitu. Kenapa aku dikasih yang kayak gini gitu? Apa maksudnya gitu kan? Enggak, soalnya kan ya kan aku kan ya waktu divonis sakit kan di Jakarta gitu, terus kan ya sedih aja gitu sampai bisa sakit, stres sampai sakit gitu. Jadi ya udah berada di Bali tuh beneran kayak healing gitu, kayak penyembuhan dalam diri aku gitu. Dari yang tadinya sehari minum 10 obat, sekarang cuma minum 2. Itu kan kemajuan banget gitu. Setiap bulan aku selalu tes darah gitu kan. Masih berbotol-botol, tapi dengan hasilnya aku senang gitu, karena obat yang diminum jadi sedikit, semakin lama semakin sedikit gitu. Ya mudah-mudahan sih kedepannya juga bisa lepas dari obat, bisa sembuh gitu. Meskipun dokter bilangnya disease ini tuh disease yang akan melekat seumur hidup, tapi ya udah, mudah-mudahan dengan aku niatin untuk jaga pola hidup yang sehat, nggak stres, terus banyak berpikir yang indah-indah, positif sih, emang positif terus, cuma berpikir yang indah-indah gitu. Terus ya pokoknya intinya kan nggak stres gitu. Jadi ya udah, Bali tuh kayak luar biasa buat aku gitu. Jadi ngeliat yang indah-indah tuh buat aku seneng gitu. Jessica Iskandar pun menjelaskan jika keputusannya kini menetap di Bali bukanlah melarikan diri, melainkan menyelamatkan diri. Ya, bagi Jessica Iskandar dengan penyakit yang kini sedang dideritanya butuh penanganan yang khusus. Sehingga Jessica Iskandar percaya jika diberikan perhatian khusus atas penyakitnya, maka dirinya yakin kesembuhan akan datang lebih cepat kepadanya. Selain berpikir positif, Jessica juga rajin meminum ramuan-ramuan tradisional. Dan tak lupa juga Jessica Iskandar kini berserah diri dan berdoa kepada Tuhan. Nggak melarikan diri, tapi menyelamatkan diri gitu. Karena aku tahu diri aku sakit kan. Jadi kalau misalnya aku cuma berdiam diri tapi nggak berusaha untuk merubah situasi, ya kesembuhan itu pasti akan sembuh, tapi mungkin lebih lama gitu. Ya ada banyak yang support, banyak yang mendoakan, banyak yang tiba-tiba cuma nge-text ngasih tahu dokter yang bagus, ngasih tahu coba deh kamu minum ini gitu. Kayak misalnya setiap pagi tuh sampai sekarang aku masih minumin jahe, kunyit sama nipis sama madu sesendok, itu setiap pagi tuh udah pasti gitu. Jadi ya udah, banyak banget yang perhatian, kayak support dari teman, keluarga ya luar biasa gitu. Terutama juga support dari El Barak sebenarnya sih kayak dia bingung gitu, kayak sakitnya di mana gitu, nggak kelihatan. Selain keputusannya untuk menetap di Bali, diakui oleh Jessica Iskandar dirinya telah menjual rumah di Jakarta. Bagi Jessica Iskandar, tentu memutuskan menjual rumahnya yang di Jakarta dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Selain itu, dengan banyaknya ujian kehidupan yang kini dijalaninya, faktor utama yang membuat dirinya kuat adalah kedekatannya dengan Tuhan. Jessica Iskandar yakin bahwa Tuhan akan memberikan dan menggantikan masa-masa sulit saat ini dengan hari-hari yang bahagia. Itulah yang diyakini oleh Jessica Iskandar saat ini untuk menjalani ujian kehidupan yang berat. Ya kalau misalnya kadang kan ada sesuatu yang lebih penting yang harus kita utamakan gitu ya. Kalau misalnya memang harus jual kepepet, ya udah, mau gimana lagi gitu kan. Kenangan kan adanya di hati dan pikiran gitu. Cie. Tapi agak berat gak sih maksudnya? Jangan, iya, ya udah, tapi ya gimana ya, kan daripada kosong juga gitu. Kan udah lama kosong nih, terus rumahnya ya, bukan aku. Tuhan sih, Tuhan yang paling utama gitu, the whole universe gitu. Karena ya dengan kekuatan Tuhan itu yang bikin aku bisa punya tekad untuk jadi sembuh, untuk bertanggung jawab sama anak, untuk ya jadi pribadi yang lebih baik gitu.
Kamu merasa kasih Tuhan. terus apa lagi selain Tuhan? El Barak pasti kan, kalau El Barak kan itu kan kayak udah bagian dari aku gitu. Cuma kalau yang bikin aku kuat ya selama ini Tuhan, kasih sayang Tuhan, karena Tuhan itu kan maha pengasih gitu. Nggak mungkin Tuhan akan ngebiarin aku kayak begini terus gitu. Aku yakin suatu hari cepat atau lambat ya ini akan berlalu gitu. Nggak mungkin badai ini akan terus-terusan gitu, pasti badai ini akan berganti dan menjadi hari yang indah gitu. Setelah tadi kita menyaksikan bagaimana curahan hati Jessica Iskandar menghadapi kesedihannya dengan penyakit yang dideritanya dan sedang berjuang untuk menyembuhkan penyakitnya dengan salah satu caranya menetap di Bali, maka di segmen Cumicam In-Depth selanjutnya adalah bagaimana Jessica Iskandar kini telah move on dan sudah memaafkan mantan kekasihnya Richard Kyle. Lalu seperti apa perjalanan Jessica Iskandar setelah putus dari Richard Kyle? Lalu seperti apa perjalanan Jessica Iskandar setelah putus dari Richard Kyle? Benarkah dirinya di awal-awal saat putus dari kekasihnya tersebut sulit untuk menerima kenyataan itu? Oke, Cumi Lovers, kita saksikan di segmen selanjutnya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah tadi kita mendengarkan bagaimana Jessica Iskandar melewati masa-masa sedih dan berjuang untuk menyembuhkan penyakitnya dan salah satu caranya adalah dengan menetap di Bali, maka di segmen kali ini kita akan mendengarkan bagaimana pengakuan Jessica Iskandar yang telah memaafkan dan move on dari mantan kekasihnya. Bagi Jessica Iskandar, cerita kehidupan yang batal menikah dengan Richard Kyle merupakan jalan yang terbaik untuk dirinya. Walaupun di awal-awal sulit untuk menerima kenyataan ini, namun kini dirinya mengaku telah ikhlas dan legowo. Dan hikmah atas kejadian yang menyedihkan ini adalah Jessica Iskandar sering berdoa kepada Tuhan. Aduh, aku mah gampang banget memaafkan. Itu makanya kenapa ya terlalu mudahnya aku untuk memaafkan gitu ya. Mau segimana orang sama aku tuh sebelum dia minta maaf aku udah maafin duluan gitu. Makanya aku tuh orang yang paling gak punya dendam gitu. Sama itu juga sudah memaafkan? Sudah dong. Apa Salah satu jalannya gitu, kayak aku kayak ngerasain ini gitu. Dan aku harus ikhlas aja gitu. Ya mungkin emang jalan ini jalan yang terbaik buat aku gitu. Mungkin dari sini aku bisa belajar jadi lebih bermawas diri, lebih menggunakan logika daripada cuma perasaan doang gitu. Jadi ya udah, kan ini kan sebuah proses. Ya udah ikhlas aja gitu. Terus dengan berdoa, aku tuh semenjak ini doa aku tuh nggak pernah putus. Aku tuh berdoa setiap malam gitu. Pagi malam tuh aku berdoa gitu. Kalau dulu mungkin aku berdoanya hari-hari tertentu doang. Akhir-akhir ini aku tuh berdoa setiap hari. Jessica Iskandar pun percaya bahwa jodoh merupakan takdir dan sepenuhnya di tangan Tuhan. Sebagai manusia, dirinya hanya berusaha lebih baik dan memasrahkan diri kepada Tuhan. Walaupun diakui bahwa di awal-awal dirinya tidak bisa membohongi bahwa sangat terpukul dengan batalnya menikah dengan Richard Kyle. Maka kini Jessica Iskandar mengatakan bahwa kini fokus untuk masa depan dan tidak perlu lagi melihat ke belakang. Jodoh atau bukan itu semuanya kan di tangan Tuhan. Aku tuh cuma bisa berusaha jadi manusia yang lebih baik dan semuanya kembali sama Tuhan maunya kayak gimana ya. Aku percaya sih jalannya Tuhan jalan yang terbaik. Jadi ya udah, pasrahkan, serahkan, ikhlaskan gitu. Dan jangan lupa untuk selalu berbahagia kan gitu. Tapi buat aku momen-momen kemarin tuh susah buat aku. Jadi aku juga ya aku kan manusia biasa ya. Mungkin aku bisa acting gitu, tapi kadang
ada hal-hal yang nggak bisa aku bohongin gitu, ada hal-hal ya yang berat lah gitu, yang ya mau diaktingin susah gitu. Kalau sekarang kan aku udah bisa lebih baik gitu, perasaannya tuh lebih tenang gitu. Kalau bisa mudah-mudahan aku nggak usah bahas-bahas itu lagi. Terus kan aku kan harus fokus kepada kesehatan, jadi kan mungkin gimana caranya ya, kalau cuma mikirin ke situ-situ doang, situ-situ lagi Bucin nggak sih, nganggep diri iya bucin nggak gitu sih? kayak iya mungkin bucin juga ada batasnya kali ya gitu. Kalau misalnya udah saatnya cukup ya, kecukupan itu akan membuat segalanya bisa berjalan kembali seperti sedia kala lagi gitu. Jadi buat aku sih udah cukup, jadi ya udah cukup gitu. Setelah tadi kita menyaksikan bagaimana Jessica Iskandar kini telah bangkit dan move on dari kesedihan atas putusnya serta batalnya rencana pernikahannya dengan Richard Kyle, maka ada satu sosok yang selalu menguatkan dirinya ketika badai masalah menghantam dirinya. Lalu siapakah sosok tersebut? Mari kita saksikan di segmen berikutnya hanya di Cumi Camp In Depth. Iya, setelah tadi kita menyaksikan penuturan Jessica Iskandar bahwa dirinya kini telah bangkit dan move on atas putusnya dan batalnya rencana pernikahannya dengan Richard Kyle, maka Jessica Iskandar pun menjelaskan bahwa ada satu sosok yang selalu menguatkan dirinya ketika sedang menghadapi masalah kehidupan. Iya, sosok tersebut adalah El Barak. Maka sebagai seorang ibu yang sangat mencintai buah hatinya, inilah pesan Jessica Iskandar kepada El Barak yang disampaikan dengan sepenuh hati. Kalau ya sih ya, maksudnya anak itu kan nggak tahu apa-apa gitu, nggak ada salahnya juga kan gitu. Jadi ya itu aja paling yang aku sayangkan gitu. Tapi ya mudah-mudahan dengan kasih sayang aku dan banyak orang, ada teman-teman juga gitu, jadi ya mudah-mudahan nggak ada yang membuat dia sedih terlalu lama lah gitu. Ya El Barak, pokoknya El Barak harus jadi anak yang sehat, yang bahagia, yang bisa bertanggung jawab, yang bisa meraih cita-cita El Barak setinggi langit. Soalnya kan El Barak tuh sekarang cita-citanya tuh dia mau bikin mobil yang dari Tata Surya gitu kan. Terus pinter banget. Terus dia bilang katanya dia mau siapin aku landasan kapal terbang juga di rumah aku. Aku nggak tahu rumah yang mana di mana gitu, tapi ya udah aminin aja. Terus dia kan seneng banget jadi engineer gitu, dia mau menciptakan segala macem. Ya udah, itu mudah-mudahan aku berdoa semoga dikabulkan sama Tuhan, semoga jalannya dimudahkan untuk El Barak, supaya El Barak bisa jadi orang yang bahagia dengan jalan hidupnya El, bisa ya kalau bisa jadi bangga, El bisa bangga sama diri El sendiri, dan semoga El Barak juga selalu disayang banyak orang gitu. El jangan lupa karena banyak orang yang sayang sama El. Terus ya udah, Mama selalu berdoa buat El Barak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.